Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Chicks Channel bersama gue Sky Al-Mukarram Sitorus, orang biasa yang keren. Cikiciu. Tentunya gue tetap didampingi sama abang kita, Jin Jagakarsa, Kobre Kobra. Bintang tamu kita kali ini, bintang tamu kita kali ini adalah alumni Suca 3 juga Suci 9. Mungkin kayaknya dia di Suca 3 kurang mendongkrak, makanya dia ke Suci 9. Ya akhirnya alhamdulillah. Dia ini dikenal sebagai lelaki bermulut pedas, si raja roasting. Ate. Ate. Selamat datang Ate. Nama aslinya Fatih Andika Sai Ganta. Sai itu Sai apa Sai? Sai. Kenapa Sai? SAY. Sai itu apa? Sai itu artinya bahasa Lampung tuh yang sekarang. Jadi Ganta itu sekarang, yang sekarang. Oh, Ganta itu sekarang berarti Sai itu yang berarti sayang. Iya, Sai Ganta yang sekarang gitu itu yang diambil. Oh, gantanya sekarang itu. Gantanya sekarang. Oh, Sai itu yang. Makanya sayang itu berarti jangan-jangan dari bahasa Lampung. Sai yang. Bisa jadi itu. Nah, sebelum jadi komika dulu jadi honorer di Oh, gue tuh di karantina pertanian, Bang. apa tuh? Kayak Kementerian Pertanian. Jadi dia tuh ya kayak ada izin-izin binatang yang masuk ke ke Lampung gitu misalkan. Kesehatannya tuh kita yang izinin, ada suratnya. Ngecek itu. Iya, sapi. Biasanya kalau darat tuh sapi, kalau pesawat tuh burung. Itu. Ikan-ikan ada juga. Kalau gue situ diperiksa juga. Diperiksa juga, karena kan termasuk ini kasuari kan. Jadi Langka. Gue kemarin-kemarin gue pikir anjing. Ternyata gue kasuari ya. Kasuari karena warna-warni. Gitaris ya? Ngejreng. Wahai. Masuk. Lu berarti masih sekarang masih ini. Kerja sana? Enggak lagi. Udah enggak. Udah tetap di sini Bang dari 2021 merantau. 4 tahun udah merantau. Cuma dari sini ke Lampung 6 jam. Deket. Merantau apanya? Kangen dikit tuh ya. Kangen dikit tinggal pulang. Apalagi udah punya mobil kan. Udah banyak duit sekarang. Bisa lebih lama ke Bekasi malah. Iya, bisa lebih lama ke Bekasi. Kalau lagi Bisa 7 jam setengah tuh ke Bekasi. Makanya. Dulu pernah kerja bareng nyokap. Nah itu dia. Waktu di honor itu kerja bareng nyokap, jatuhnya orang dalam. Nepotisme. Dia 2011 tuh Bang, sampai 2017. 2012 sampai 2007, 5 tahun berarti gua. 5 tahun ya. Udah banyak banget tuh binatang yang dicek gimana. Oh, udah banyak. Kayak anjing tuh banyak tuh anjing biasanya. Karena dia mau izin pesawat kan. Oh, anjing gitu. Karena banyak dibawa lah ya di penerbangan gitu ya. Iya. Lu mulai ikut stand up? Kalau stand up itu 2013 Bang. Jadi pas bosen-bosennya kerja, karena kan kerja kan udah 9 to 5 kan. Iya. Dan biasanya ngurusin berkas-berkas. Nah, berkas itu selesainya biasanya siang. Dari siang ke sore nungguin absen pulang. Nah, dari itu tuh iseng nonton YouTube ketemu stand up. Makanya pas dari 2012 tuh gue nonton stand up mulu tuh. Sampai gue lihat, gue kepoin di zaman dulu tuh Twitter tuh. Iya. Twitter ternyata ada komunitasnya di Lampung ikut. Lo gabung di situ. Oh, bukan begal aja rupanya. Komunitasnya ada komunitas Lampung. Kira ini komunitas begal doang ada. Stand up masuk situ 2013. Tapi kenapa sih Lampung itu terkenal sama begalnya? Dulu itu Bang, kalau sekarang nggak ada. Bener? Sekarang begalnya ke Jogja. Tapi orang Lampung. Bisa jadi. Enggak lah. Dulu karena pelosok kan Bang, kalau pelosok tuh mungkin dulu heboh-hebohnya karena banyak kejadian yang ketahuan begalnya. Jadi ada korban gitu-gitu. Lalu sebelumnya mah nggak ketahuan kan? Iya bisa jadi tuh. Jadi kan booming tuh. Nah sekarang udah nggak ada lagi, katanya udah diberantas. Sampai dulu katanya ada satu daerah di Lampung itu ya isinya mereka semua ulai kahum. Sampai ada satu kampung ya? Iya. Sampai satu ada tokoh yang menginspirasi mereka dan besarnya dari situ. Siapa? Haji apa namanya saya lupa. Siapa? Ada satu kampung di daerah pelosok. Ada yang menginspirasi? Iya. Itu rumahnya gede, dia bisa bawa umroh saudara-saudaranya. Robin Hood juga Robin Hood. Kayak Robin Hood. Iya, baru tahu gue itu. Iya. Iya, ada ya.
Lu sampai pelosok-pelosok gitu ya risetnya ya. Karena kan gue pengen juga kan waktu itu. Jadi mana nih ada nih Pak Haji nih inspirasi nih. Harus punya figur. Toko iya itu figur Lu mana? kalau pegang warna-warni ketahuan sih. Ciri-ciri apa tuh warna-warni langsung ke lu, Bang. Tangkap langsung. Materi-materi pertama lu Itu masih ini dulu tuh kan masih nggak dapet apa tuh namanya. masih suka bawa-bawa kodian nggak dulu Nah awal-awal? itu kayaknya bukan kodian, lebih ke gue niru komik lain. Oh. Dulu siapa yang gue tiru ya? Niru personanya apa materinya? Materinya. Oh ya. Karena pertama kali masuk komunitas Lampung kan belum gabung tuh. Nyoba-nyoba naik panggung pakai materi yang pernah ditonton. Ternyata ditegur itu nggak boleh, harus bikin Iya. sendiri. Karena Itu baru udah pernah ngerti. ditonton orang kali ya. Iya. Karena itu udah punya orang. Kan gue pikirin kayak wah bisa kali ya pakai ini orangnya beda. Ternyata enggak. Itu tuh awal belajar Iya. tuh. Langsung nulis sendiri nggak lucu. Orang udah pakai materi orang yang nggak lucu. Emang nggak bakat dipaksa gitu. Waktu itu materi tentang apa dulu ya? Kayak nenek-nenek apa gitu. Gue punya nenek ketabrak kayak gitu-gitu doang tuh. Ada bohong, cerita bohong. Terus kayak Suci dan Suca itu emang lo pengen sendiri atau emang komunitas ini? Nah, dulu tuh komunitas stand up itu emang incerannya pasti kompetisi Iya. nasional kan. Nah dulu tuh satu komunitas kalau mau audisi tuh pada nulisnya bareng-bareng kombut komedi body kan sharing materi. Baru deh coba ke Bandung, Jakarta. Awal-awal kalau yang baru-baru kayak gue tuh masih seru-seruan doang. Oh ikut aja lah. Paling juga nggak terima gitu kan. Beneran nggak terima. Tapi yang niat audisi tuh beda tuh sama yang cuma ikut-ikut aja. Yang niat audisi kalau nggak terima itu pulang tuh udah lesu sudah. Kalau kita bodo amat gitu. Baru tahun berikutnya udah mulai serius. Baru masuk ke audisi Suca 3 gitu. Lu mulai dapat pola nih di tahun berapa lu? Tahun ketiga. Tahun ketiga. Dari 2016 tuh udah mulai karena gue sampai bikin show. Gue dulu tuh personanya ngomongin cewek-cewek. Jadi personanya sok playboy gitu. Jadi bikin show tentang percintaan gitu. Dapatlah materi sejam. Pede tuh gue. Gue ikutan terima. Makanya pas di Suca gue bahasnya tuh cewek mulu. Itu mulai dapat pola tuh. Mulai dapat pola tuh. Cuman ya itu ya mungkin karena karakternya nggak terlalu kuat jadi kurang gitu di Suca itu waktu itu. Akhirnya ke Suci, nyoba lagi Suci. Suci itu 4 tahun kemudian Bang. Jadi Suca 3 itu awal-awal kan 6 besar agak bagus tuh. Pulang ke Lampung masih dapat job. Udah redup tuh, udah nggak ada job lagi. Wah nyesel gue pulang ke Lampung tuh. Karena kan udah terlanjur nasional kenapa pulang lagi gitu. Iya. Betul. Makanya pas 4 tahun udah tuh 2019 ngikut Suci audisi diterima Covid. Akhirnya ditunda sampai 2021. Pada 2021 baru dah gue ikut sampai 3 besar. Makanya abis 3 besar nggak mau lagi gue pulang. Takutnya kayak gitu lagi kan. Jangan deh gitu kan. Merantau lah di sini. Alhamdulillah 2 bulan nganggur. Tapi kan 2 bulan, itu. 2 bulan awal doang kan. Iya. Sama aja gitu. Tapi itu dialamin sama semua komika gak ya kayak gitu ya? Pasti beda-beda tuh. Ada aja perjuangannya tuh. Iya pasti rata-rata ada maksudnya kayak Bintang Emon dulu kan siapa sih yang tahu kenal Bintang gitu kan. Iya. Tiba-tiba dapat istilahnya algoritmanya ke dia Iya. tuh. Iya. Langsung bintang. Nah ini naik turunnya maksudnya Iya. kalau aku kan tadi udah sempet naik terus Turun turun lagi, lagi, naik coba lagi. naik lagi. Jadi kan dia takut buat balik Iya. ke Lampung, takutnya turun lagi. Bahkan awal-awal mula ramenya itu pas roasting. Iya. Jadi abis Suci 2 bulan nganggur nongkrong. Ternyata banyak yang nyaranin kekuatan gue tuh pas di kompetisi waktu itu ngerosting. Waktu itu ngerosting Bang Aldi Taher kalau nggak salah tuh. Viral tuh. Tuh enak dong. Ya enak gampang ya. Banyak banget ya. Banyak. kayak ini mah bisa lah lanjutnya sampai 2 jam gitu. Karena gue kalau dihitung-hitung ngerosting Bang Aldi Taher tuh sampai 4 kali. Iya. Di kompetisi, di acara TV mana gitu, terus di podcast orang. Roastingan Bahannya beda-beda. Iya. Kata gue Bang Aldi nih sumber materi nih jadi gini. Sama-sama Ate kan Aldi Taher kan. Iya, Ate, iya. kan? Jadi kekuatan roasting disarankan sama teman-teman tuh bikin aja konten roasting 1 menitan di IG gitu. Baru gue bikin roasting lah itu. Pas viral baru diundang-undang podcast Bang. Itu malah awal mulanya namanya malah di roasting bukan di Suci Iya, iya. gitu. Tapi banyak yang udah lu roasting banyak. Pejabat-pejabat banyak. Kalau awal-awal tuh masih komik-komik senior. Sekarang Pas itu artis-artis kayak vokalis gitu kayak Bang Arman, Bang Anji gitu-gitu kan. Udah tuh masuk ke roasting yang pejabat-pejabat kemarin tuh. Si Pak Anies, Pak Ganjar gitu-gitu Itu dulu. berapa lama di situ?
Kalau buat satu orang biasanya itu yang bikin gampang itu adalah yang lagi dilihatin semua orang tuh. jadi publik ini ya. Ya, karena kan akhirnya Jadi dia center of diomongin dengan pembahasan apa, kita bahas juga. Terus kita masukin ke pribadinya apa yang gitu. Kalau misalnya lu ngerosting pejabat-pejabat gitu ada yang ketahan nggak? Ada. Biasanya kalau gue tuh tulis aja dulu, lempar ke panitia. Panitianya ngelihat nih, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Nah, ini nggak boleh teh, nggak boleh. Ini boleh. Tap, udah gue mainin. Tapi ada beberapa materi yang nggak gue lempar ke panitia. Dia nggak tahu. Yang lu tahu ini konsen nih. Yang penting panitia udah aman soal ini. Jadi kalau ada masalah dia nggak kebawa. Bagi gue kan, biar gue berani nih, gue bawa nggak ya, bawalah gitu. Karena juga ada yang kepikiran pas saat itu juga ya. Benar. Oh iya ya. Iya katanya nggak boleh, dia aja bisa nih gitu biasanya. Banyak yang ketahan berarti. Maksudnya nggak bisa keluar semua tuh ya kalau ngerosting pejabat ya. Nggak bisa. Apalagi ada penonton, terus itu bukan acara khusus roasting. Padahal pengen banget ya kan. Iyalah pasti. Siapa sih nggak pengen gitu? Apalagi sekarang kalau misalkan bahas politik bang. Gue kemarin tuh suruh bahas politik, terus udah nih, gue store aman. Pas sampai hari H tiba-tiba diubah, ini nggak boleh. Ternyata ada pejabat yang datang, pejabat yang nyambung sama materi itu. Jangan teh, ada orangnya gitu. Ya, nggak seru. Itu berapa lama sebelum tampil tuh? Itu biasa hampir berapa jam? Oh lah, terus lo langsung. Ya gue, ya udah ini iniin, tapi waktunya jadi berkurang ya nggak apa-apa ya itu. Gue coret. Tapi kan karena mereka udah sering ngundang gua, jadi mereka tahu gua ini bandel. Jadi pas sebelum perform beneran dibisikin, "Teh, jangan bawa yang ini, ntar gua di layout." Enggak gua bawa dah, akhirnya kasihan. Masa demi satu tawa dia satu kerjaan kan hilang. Bener. Udah gua bawain. Tapi kalau misalnya public figure gitu selain komika ya, maksudnya selain yang komedian itu, lu roasting ada yang marah nggak? Nggak ada kalau marah. Ada yang mukanya tiba-tiba merah nggak? Aman sih kalau mereka tuh lebih ke fans-fansnya malah yang nyerang. Iya. Jahat banget ini mulutnya gitu-gitu. Di medsos ya. Iya kayak kemarin gua kan roasting ini Bang Fedi Nuril. Itu fansnya apa akun buzzernya dia jangan karena dia nggak mau ketahuan marah kan? Bener. Atau nggak dia juga tuh pakai akun hantu. Tapi Bang Fedi Nuril tuh beneran real seru kan. Dia karena orang abis gua roasting pedes banget tuh. Terus istirahat, dia di backstage malah kayak keren tuh segala macem. Ya gue sorry bang ya kalau berlebihan, enggak aman gak macem. Cuman fansnya tuh biasanya jatuh menghina gitu. Cuman untungnya dia fair, tiba-tiba dibalas sama dia standing ovation gitu. Jadi ternyata Fedi Nurilnya aja biasa aja, kenapa fansnya yang pada tersinggung gitu. Tapi emang roasting itu termasuk ngebully orang gak sih? Enggak, kalau kata gua, karena kalau ngebully kita sengaja untuk membuat dia jatuh tanpa ada acara apa-apa. Iya. Tanpa persetujuan dia lah. Tanpa persetujuan dia. Nah kalau ini kan dia udah setuju untuk di roasting. Di roasting adalah diulik pribadinya, mau aib, mau apa. Tapi kan dia ada juga ngasih syarat, nggak boleh yang keluarga, nggak boleh yang ini, nggak boleh yang ini. Ya kita harus ini dong, fair dong. Kita ya udah ini enggak. Jadi dari awal nulis materinya pun kita nggak bahas itu. Kalau udah ada persetujuan itu gua nggak bandel gua. Iya. Gitu. Jadi ada kayak pengen banget lo roasting. Siapa? Sekarang? Ada sosok yang pengen banget lo roasting. Dari dulu tuh gue pengen banget roasting, tapi sekarang udah nggak bisa lagi pasti. Pak Prabowo. Iya. Lu orang nomor 1. Mana kena sikut mayor TJ. Giniin lah. Deket dada Kena kan. Langsung kentok dada. Mungkin nanti nextnya kalau beliau udah nggak menjabat lagi 10 tahun lagi gitu. berarti. Ya, 8 tahun lagi lah. Udah nggak ada yang jagain gitu ya. Kalau komika siapa yang pengen lo roasting? Komik udah semua bang. Yang senior Founder udah. pun udah. Bang Radit udah, Bang Panji, Ko Ernest, udah semua. Belum. Siapa? Itu belum. Siapa? Ramen Papana belum kan? Dianya nggak hadir. Kalau hadir mah Ustaz itu nggak usah ngerosting itu mah. Aja lagi diam juga kita bisikin. Iya udah semua. Kunci roasting apa sih? Ya kalau orang-orang pengen belajar di roasting itu. Sebenarnya gini, fakta kita kasih energi negatif. Gitu. Jadi pokoknya kita sudut pandang kita negatif aja soal ini. Misalkan sebenarnya dia biasa aja kalau misalnya nih orang suka pakai baju hitam tiap hari, ya biasa aja. Tapi kita kasih yang negatif.
anak metal bukan dan gitu-gitu. Jadi sebenarnya fakta tentang dia yang nggak apa-apa, tapi kita jadi kayak bermasalah. Kalau untuk mencarinya ya, apalagi kalau dia punya masalah, lebih enak lagi tuh nulisnya tuh. Karena tinggal ngomongin fakta, tinggal patahin opini kita aja gitu. Nah, karena sebenarnya roasting itu kayak apresiasi ke orang yang mau di roasting, kayak kita ngeluangin waktu untuk ngulik tentang diri dia gitu. Soalnya lebih memperhatikan dia ya. Ya. Waktu itu pas ngerosting Bang Pedi Nuril juga sebulan tuh gue nonton podcast ada dianya. Lama-lama sayang gua. Ganteng juga nih orangnya. Lama-lama ganteng aja. Kayaknya bersih nih. Iya. Susah. Nah, salah satu yang susah roasting tuh kayak gitu, Bang. Bang Pedi itu kan apa sih? Iya. Minusnya paling cuma dia yang berkor-kor politik, itu juga nggak apa-apa. Iya, nggak minus itu. Iya kan? Kalau misalkan kecuali kalau dia mohon maaf kayak pernah narkoba atau pernah bermasalah rumah tangga, kan enak tuh nguliknya. Ini nggak ada, dia polos. Kata gua, apa nih? Akhirnya kemarin tuh nyari-nyari banget. Paling sekarang yang matanya ditemin tuh. Ya, itu gitu bisa tuh. Masalahnya kan yang ngerosting nggak cuma gua. Iya. Banyak, ada Cing Abdel, Bang Abdur, Nuri. Bagi-bagi materi jadinya kita. Kalau gue udah bahas itu, mereka nggak mau lagi bahas yang itu gitu. Pokoknya susah banget ngulik orang ini. Tapi itu tantangan tuh. Akhirnya dapet aja. Tapi belum terlalu banyak ya yang bawain materi roasting di. Sebenarnya roasting itu termasuk teknik, Bang, teknik. Terus termasuk challenge untuk kompetisi stand up tuh ada tuh. Misalnya lagi kompetisi di episode berapa ini yang khusus roasting gitu. Ada. Oh, gitu. Jadi setiap komika harus nguasain juga itu ya, Pak. Iya, kayaknya semua komik bisa ngerosting. Tapi ada yang kuat, ada yang enggak. Ada yang kuat, ada yang enggak, ada yang tegaan, ada yang enggak, sama ada yang dijadiin fokus apa enggak. Kalau gue kan jadiin fokus. Roasting tuh nggak bisa gue nerima job roasting tapi gue iyain tapi gue salah-salahan, nggak bisa. Harus benar-benar nulis, ngulik, rewrite terus, tes lagi di open mic, nggak dapat ditulis lagi. Nah, kadang-kadang ada orang yang roasting, ya udah ngerosting aja gitu. Akhirnya nggak dapet, malah jadinya muji. Ya kan, ada kan gitu. Kok jadi muji doang. Jadi kayak ngegombal. Kok jadi Marcel lu bilang? Ngejilat ya. Orang suruh ngejulit ya ngejilat. Iya gitu tuh. Jadi tergantung di komiknya, Mas. Sebenarnya semua komik gue yakin bisa ngerosting. Karena mereka udah nguasain semua teknik-tekniknya kan. Ada yang naikin, jatoin, ada yang jatoin terus naikin gitu-gitu kan. Bisa, cuman ya itu yang difokusin. Kalau gua fokusin banget kalau roasting. Emang spesialisasi lah ya. Ya, dibikin spesialisasi. Terus kemarin lu sempat jadi host juga tuh di podcastnya Anak Presiden. Ya, Mas Kaisang. Itu sebelum pemilu tuh. Masih statusnya anak presiden tuh. Yoi. Masih dihormatin banget tuh. Itu berapa episode? Itu banyak tuh lumayan. Udah. Setahunan ada itu gua situ. Itu awal-awal karena gua ngerosting dia juga tuh. Ngerosting. Terus dia tertarik untuk di season berikutnya gua sama Kiki untuk ngebawa acara itu. Bini juga roasting juga kan ya? Siapa? Bini. Iya, ngelamar ya. Iya. Pakai materi roasting kan? Iya. Jadi gua ngelamar pakai skill yang gua bisa aja tuh. Iya. Kalau mau main musik gak bisa apa-apa. Berarti lu kemarin nikah di ini? Apa? Di Ritz Carlton dia. Enggak, bukan di Carlton. Di mana dong? Dekat-dekat situ, di Menara Mandiri. Bener. Beneran. Berarti berita simpang siur dong. Ritz Carlton tuh tempat gua ininya Akad. apa? Akad Nginepnya. Kan dekat situ kan. Kirain lu. Ate nih kan di Ritz Carlton. Ini apa karena dia udah punya lingkaran anak presiden nih, gua pikir kan. Bisa-bisanya dia mahal banget itu pasti, mahal. Tapi Menara Mandiri juga lumayan tuh. Iya, enggak murah-murah juga Menara Mandiri. Iya, ada. Tapi pas diberitain ya gue baca tuh, kok orang ngeberitanya di Ritz Carlton. Ih, keren juga tuh. Iya. Terkesan keren gitu. Aduh, ternyata di sebelahnya. Alhamdulillah Bang itu nikah kemarin tuh kayaknya gue kan ketemu baru tuh sama istri gue kan. Terus udah langsung yakin. Nah tapi gue bisa kayak skill komik gue bisa kepake tuh pas di dia tuh. Alhamdulillah. Itu ketemunya di mana tuh? Di Kompas. Di Kompas TV. Oh dia ini. Dia kerja di situ juga tuh. Dikenalin sama Bang Rio Dumatubun. Juara 1 Suci 9 gitu. Nah jadi gue ngelamar dia pakai roasting. Bikin prawetnya di depan penonton 5.000 itu anak stand up fest.
baru udah nikahnya ngundang komik-komik, saksinya Cing Abdel. Jadi serba komik. Yang ceramah Habib Jafar. Emang lingkaran gini aja. Gitu-gitu aja kita. Pak Jarwo sambutan Pak Jarwo. Tuh, gitu-gitu aja kita menggunakan link-link. Sama sama kita sebenarnya. Sama ya. Lingkaran pakai yang lingkaran aja, yang deket dulu gitu. Ya kita kenal gitu. Iya, keren juga itu. Alhamdulillah tuh Bang. Jadi bisa kan gue juga dapat duitnya selama ini kan dari itu juga kan. Gue nabung tuh dari stand up. Jadi kayak bisa nih cinta dengan stand up. Berarti itu kan istri juga. Berapa lama nabung nih? Apanya? Sampai nikah kemarin dari perjalanan karir lo. Apanya? Oh ini perjalanan karir. Ya, lama lo banget. nabung sampai bisa nikah gitu. Oh lama. Ya kan gue kan 10 tahun ada ya? Iya, kalau nabungnya sih sebenarnya dari yang gue merantau ini 2021. Itu kan masih kosong banget juga gua. Iya, dari mulai suci lah ya. Habis suci itu gua merantau itu masih kosong, Bang. Duitnya duit hadiah. Pegangan gue di Jakarta sama motor hadiah. Kan juara 3 dapat motor. Motor hadiah udah itu jadi kaki gue tuh. Berjuang gue di situ tuh. Kayak masih yang dapat jok-jok gope juta gitu-gitu. Tapi rutin ada terus. Iya, makanya dipancing dengan roasting, counter roasting, jadi ngundangnya jadi banyak yang ngundang. Akhirnya dapat program-program gitu-gitu. Alhamdulillah tuh Bang. Jadi bisa nabung tuh dari 2021. Jadi udah disematkan sebagai raja roasting sekarang ya. Itu mah orang-orang aja. Kok gitu. Ya bisa dibilang iya sih. Karena belum ada lagi yang kita lihat yang tampil. Oh, yang mau Yang dijadiin komersil gitu. Iya, yang tampil konsisten lu gitu masih untuk nge-roasting kayak kalau Kiki kan Queen of roasting yang sekonsisten itu belum ada, masih kalian berdua lah. Padahal kan masih banyak abang-abangan kayak pasti banyak. Bang Remin, Kang Soleh tuh yang gua ngeliat tuh cara mereka bawain materi roasting tuh beneran pedes, nyelekit. Iya. Artinya gak cuma mau, tapi juga harus berani orang roasting itu. Iya. Maksudnya klik aja, toh sesuai fakta. Dan nggak cuma ngatain gitu, ada skillnya, ada tekniknya gitu-gitu juga tuh. Jadi beda. Lu ada mau bikin ini nggak sih? Apa? Special show? Lah udah gua kemarin. Nggak, maksudnya berikutnya Ada, karena kan kemarin tuh gue bikin special show Jakarta. Padahal anak-anak tuh lagi musim-musimnya bikin tur keluar kota kan. Nah, tapi gue tuh agak takut tuh. Takut kalau misalkan kurang laku di kota mana gitu. Kasihan anak komunitasnya tuh. Udah ngurusin segala macam. Nah, kata gue, gimana kalau dites dulu di Jakarta, kalau bagus boleh dari pikiran untuk tur. Nah, kemarin alhamdulillah tuh. Di Jakarta doang. Di Jakarta doang. Terus ada niatnya kota lain? Iya, karena ngelihat performnya di luar ekspektasi bagus gitu. Review penonton juga bagus, kayaknya nextnya bisa lah tahun depan tuh kalau mau bikin tour. Tapi kan kita harus ngeliat juga tuh kotanya ini pada kenal gua kagak ya gitu. Iya kan? Kalau Nope misalkan ke daerah Jawa pasti banyak yang nonton. Karena dia nih ranahnya dia kan orang-orang Jawa kan. Nah, gua kan Lampung, paling Palembang ramenya gitu kan. Sumatera sendiri gak semua kota punya potensi penonton ya. Iya, penonton tuh kadang-kadang juga ngebangunnya susah juga kan. Iya. Yang paling rame itu masih di Medan sih kalau penonton. Medan, Palembang gitu. Komiknya itu punya fans apa sih? Secara personal? Ada aja. Ya, fans lo gitu. Kalau bisa misalnya dari situ. Atemania gitu. Ateis gitu. Lu sempat kepikiran itu nggak sih buat ngajar-ngajar roasting gitu kayak ngajarin roasting gitu? Gue tuh kurangnya ada satu tuh Bang, teori. Gue tuh susah menjelaskan kayak mana sih bahasa mengajar gitu, teknik. Lu nggak bisa bikin silabus lah berarti? Apa tuh? Hah? Apa itu? Iya, panduan. Oh iya, gue nggak bisa. Tapi kalau orang nanya, gue bisa jelasin. Tapi nggak bisa mulai dari awal. Roasting itu ini lah, nggak bisa gue tuh. Bingung sendiri, malah gue kayak oh gini ya? Kalau gue belajar sendiri. Belajar dari tulisan. Iya. Nah, tapi kalau ada orang nanya, "Bang, gimana cara gini?" Nah, gue langsung asal aja ngomong tuh, bisa tuh. Kayaknya gue kalau ngajar sistemnya tanya jawab aja. Ketimbang gue jelasin orang diem. Gitu. Takutnya ngerti gak sih lu? Iya. Gitu. Tapi lu emang dari kecil julid gak sih orangnya? Enggak Bang, kayaknya gue julidnya tuh mulai di stand up doang julidnya. Berarti baru ketemu julid itu baru-baru ya? Iya. Di Suca aja gue belum tahu kalau gue julid. Di Suci itu baru ketahuan. Itu juga karena komentar Bang Panji.
Mulut itu ya kalau ngerosting tuh gampang banget tuh gitu. Terus gue pikir-pikir, ya juga ya gue kalau bikin materi roasting cepat ketimbang materi yang biasa. Oh, emang skill ngomongin orang berarti. Berarti kalau di kungfu itu aliran chi-nya belum keluar. Chi-nya belum keluar. Begitu ditonjok, dek chi-nya keluar langsung jadi ahli kungfu. Oh iya gitu. iya. Gitu. Nah, ini chi-nya keluar nih baru-baru ini makanya. Iya diasah gitu. Apalagi ada kayak challenge roasting itu kan untuk ngomongin julid segala macam enak tuh. Jadi ada ranahnya nih. Udah gue tekunin di roasting makanya. Tapi pernah nggak lu ngerosting nggak kena gitu? Ada aja. Tapi selalu punya bomb slide kayak cadangannya kalau nggak kena lanjutin aja bodoh kayak gitu. Itu biasanya selalu berhasil di bobsled itu. Iya, bisa aja berhasil. Nggak sempet stuck ya? Nggak. Gue kalau stuck gue langsung ngomong. Nah, untungnya gue tuh ngomong cepet. Jadi gue kalau udah gini, kalau nggak kena, gue lanjutin. Jadi seolah-olah emang premisnya panjang. Padahal udah panjang tapi lu nggak dapet aja. Jadi kok panjang ya gitu. Materi roasting paling susah disaji itu di audiens kayak gimana tuh? Biasanya tuh audiens. Ya pernah lo alamin ya? Oh ini, kayak gue di Indosiar ngerosting di acara dangdut. Nah yang di roasting itu fansnya militan kan, misalkan Lesti gitu. Ya sebenarnya ngerostingnya juga lebih ke muji tuh jatuhnya karena kan takut kan kalau lebih dinaikin, patahin dikit lah, jatuhin dikit gitu. Penonton masih ada yang terima, tapi kalau ada yang kayak langsung ngomongin yang buruknya bisa dikit gitu. Penonton udah sorakin. Jahat gitu-gitu. Itu live ya? Live. Ya, tapi kita ngerti karena emang penontonnya nggak siap untuk itu kan. Tapi kalau dipuji tepuk tangan. Nah ya udah akhirnya gue puji-puji aja. Ya gini tuh jatuhnya job muji jadinya. Kalau corporate nggak kayak gitu. Corporate itu jarang ada yang request roasting. Kalau yang request roasting itu biasanya yang gedek nama bosnya tuh pasti nge-request roasting. Atau bosnya lagi momen ulang tahun, bahas bang, gitu. Udah gedek banget nih, tolong bahas bang, biar kita mau ketawain bos, please. Sama titipan bang, naikin gaji kita, gitu. Ya udah kita sampai di awal-awal biasanya. Nah kalau lu bisa gak nge-roasting orang tuh dadakan gitu? Kalau dadakan tuh susah bang. Susah ya? Kalau lu gak bisa nge-roasting Mas Gandang ya? Karena kan kita harus ngulik dulu kan, kecuali kalau dia emang udah jadi bahan pembicaraan terus. Jadi bisa jadi kita langsung harus ada bahan improv langsung gitu, yang udah di pikiran aja. Tiba-tiba lo lihat Sky terus lo roasting juga. Susah itu bang. Ngatain Nggak, jatuhnya. soalnya gue cari di Google aja namanya itu nggak ada gitu. Nah itu barusan roasting gitu. Kayaknya ada deh gue. Oh ada. Cuman satu tuh. Itu juga cuman kayak ini KTP pinjol. Susah, emang harus ngulik bang, ngulik. Iya benar. Kita tuh ngulik. Takutnya kan kalau yang kita bahas itu tentang pribadinya, atau nih orang nggak suka dibahas ininya, nah itu bahaya tuh. Apalagi dadakan, dia juga dadakan dong nggak tahu. Wah itu bisa bahaya juga tuh. Kalau corporate sering job roasting banyak juga tuh. Kalau job roasting nggak, dia job biasa tapi diselipin roasting. Bisa gitu, lumayan tuh. Masih bunga-bunganya lah ya. Terus gue naikin segini nambahnya. Gitu kan lumayan bang. Karena ada roasting nih. Iya gitu. deh, karena gue riset nih gitu. Minta data-data. Paling suruh roasting bosnya misalnya. Oh iya, enak tuh. Enak atau justru jadi kendala itu? Enak karena kalau corporate kita harus megang palanya dulu tuh, ibaratnya ular. Ya kan karyawannya ketawa kalau bosnya udah ketawa. Iya. Minimal dia lagi duduk begini gini, ya udah. Udah ketawa juga tuh yang belakang. Tapi lo minta jaminan nih ke orang corporate ini, dia pasti ketawa dia bosnya ya kalau gue roasting gitu ya. Iya. Harus ada jaminan itu. Tapi biasanya kalau bos-bos gitu, kalau kita udah ngajak ngobrol dia respect. Biasa respect gitu. Gue tuh selalu punya andalan, gue tuh wallpaper gue muka dia dulu, foto dia. Saya ngefans sama bapak dan respect. Jadi cair ya. Cair. Gampang banget sekarang kalau ada undangan terus disuruh ngerosting Habib apa? Habib Bahar, Habib Rizik atau enggak Gus. Bisa nggak Habib Jafar aja? Kalau Habib Jafar kan udah makanan. Habib Jafar soalnya gue pernah roasting, enak banget roasting dia. Karena temen kan, tapi kalau yang kayak gitu enggak, gue nggak berani. Gus gitu. Aduh, gue nggak berani gue. Soalnya sensitif banget kan sama agama. Iya. Kalau politisi masih bisa kita lawan gitu, ibaratnya lawyer ayo kita ya. Kalau mau somasi gitu. Gua ada teman di bidang hukum tapi baru semester 2. Di sini di gedung ini banyak. Banyak. Tapi kalau udah ngomongin agama,
mohon maaf nih, santri-santrinya yang ngamuk. Iya benar. Nanti malah nyerang gua lagi. Bahaya. Ulama itu nggak bisa disenggol, jangan. Kita harus menghormati. Ya kan bisa kayak tadi. Apa? Job Muji. Iya, Akhirnya kan Job dapat Job Muji. Hampir tuh. Nah kalau ada sosok komika yang lu jadi panutan atau Oh, panutan. Gue terus atau ngefans deh. Atau yang panuan deh. panuan. Banyak kalau yang panuan anak-anak komunitas mah. Ada Wahuy. Nggak, ini kalau panutan karena gue dulu tuh pertama kali nonton stand up Bang Ge Pamungkas, Bang. Oke. Udah act out tuh. Ya, Eko tuh dulu tuh. Jadi gue suka tuh ngeliat dia. Jadi gara-gara dia gue jadi masuk stand up kan. Jadi ya pasti kalau ditanya itu Bang G. Yang kedua tuh Bang Awe. Bang Awe itu karena dia mentor gue di Suca sama di Suci. Dan komedi dia tuh nyambung sama gue, jadi kayak enak gitu gue diksi-diksi dia, what if dia gak macam tuh gue suka tuh. Sama yang sekarang itu Ari Brata, penulisannya bagus gitu, sama Indra Primawan dan gitu-gitu. Jadi setongkrongan malah kita saling ngefans sebenarnya. Gitu, Indra Karena saling Primawan. isi juga ya, Pak. Teman diskusi juga. Iya gitu betul. ya. Setongkrongan. Gitu ya. Apalagi kalau ada event, Bang, event stand up fest. Kita tuh gabung kayak ngumpul di rumah Berata gitu. Ayo sekarang siapa yang mau lempar batu gitu, Bang? Seru. Jadi udah nih, udah goyak gitu. Jadi dibantuin. Gitu-gitu seru. Kalau udah nyerempet politik nih, Mm. niat masuk politik juga. Kalau itu gua enggak sih, Bang. Kan lu bisa belajar sama Marcel. Aduh, itu dia apalagi. Kayaknya enggak deh, kayaknya. Gua enggak tertarik deh untuk masuknya ya, nyemplungnya ya. Karena kayak serem. Kalau untuk nyerempet boleh lah ya. Kalau nyerempetnya kayaknya Untuk kita terlibat enggak? iya enggak terlibat enggak gua. Gua udah pastiin gua pasti enggak sih. Satu, gua enggak terlalu mengerti sebenarnya birokrasinya seperti apa kan. Yang kedua, bisa berubah nih nanti. Tujuannya pengen apa, ternyata pada di dalam kita nggak tahu yang akhirnya kita jadi apa gitu. Iya, iya. Tapi dengan popularitas lu sekarang sangat mungkin lu kepilih ya kalau maju di Oh. Lampung paling enggak. Ya kalau di Lampung mungkin ya, tapi Iya, kalau di iya. kota lain nggak mungkin. Kalau di Lampung mungkin karena gue nggak pernah punya citra buruk sih di Lampung, alhamdulillah. Oh, iya. Nggak pernah gue nyolong motor enggak. Begal ya. Ya, memang ya, rata-rata anak-anak Lampung memang nggak pernah punya citra buruk di Lampungnya. Oh, di Lampungnya ya. Di Tasik mereka mah. Keluar ya. Ayo itu anak band itu kan. Tapi enggak lah, sekarang udah aman kok, udah nggak ada lagi yang gitu-gitu di Lampung. Gitu ya, nggak ada ya. Tapi regenerasi komika di Lampung sendiri bagus menurut lu. Menurut gue sih makin rame, cuman ya itu mungkin karena mereka tuh harus keliling di keluar Lampung juga sih untuk tahu jenis komedi yang kayak gini nih sekarang lagi relate sama penonton. Karena terakhir gue pas ke Lampung tuh ada beberapa komik yang ya ini mah yang kayak komedi-komedi 2000 berapa ini gitu. Masih pakai yang kayak gitu Iya, caranya. iya, iya. Kayaknya harus terus belajarnya nguliknya. Kan bisa nonton YouTube, gambarnya gue terus Update nyaranin lah ya. mereka tuh. Apalagi sekarang komik-komik udah gampang, Bang. Kayak special show dibikin di digital download. Iya. Beli aja 100.000, 150, udah bisa belajar ya 1 jam ngeliatin orang Iya. stand up gitu senior. Gitu tuh gue nyuruh mereka kayak gitu. Bisa patungan satu komunitas bikin lah kayak layar tancep lah gitu, nonton bareng belajar gitu. Tapi nggak tahu deh mereka pada gitu. Kayak sayang ya duitnya kan. Anak-anak Lampung siapa lagi sih yang udah go nasional gitu? Setelah lu Nah kalau setelah gue belum ada lagi, cuman yang kesini yang udah keliling-keliling di Jakarta sekarang masuk komunitas Tangsel gitu, ada yang Jakbar, itu ada beberapa, ada Sahat, ada Mufid ini komik juga kan, ada Rido, Zen, ada Epal, ada Dan, banyak tuh yang dari Lampung sebenarnya Bang, cuman mereka mencar-mencar. dan Tapi- mereka gabung di komunitas yang ada di sini. Ya ada yang di Jakbar, ada yang Tangsel rata-rata tuh, gitu gabung. Nanti biasanya kalau ada kompetisi apa gitu bisa naik namanya, yang penting dia bawa gue dari Lampung. Nah itu tuh jadi kayak pride juga tuh kita tuh. Jadi Berarti- naikin nama tetap harus lewat kompetisi ya. Ya kalau Maksudnya, untuk sekarang sih emang kayaknya lebih kayak worth it yang kayak gitu deh. nggak cuma lo show di mana-mana. Tapi Dulu juga tuh sempat yang konten kan Bang. Ah. Kalau misalkan COVID kan belum ada panggung-panggung stand up, kita pada konten. Nah terkenal lewat konten. Tapi sekarang beneran lewat harus panggung kompetisi. Gue ngerasanya makanya sekarang kompetisi banyak tuh. Off air, on Berarti air. kalau dia
ikut kompetisi gak juara, potensi buat dia terkenal kurang dapet lah ya. Nah, kalau kata gue sih, yang penting dia kompetisi, dikenal anak-anak, sengaja ruang lingkup stand up dulu dah, yang kenal dia gitu. Udah itu baru nyari penontonnya bisa lewat sosmed. Karena kan dia udah dapat followers baru tuh di kompetisi. Tekunin di sosmed sih kalau kata gue. Sosmed, minimal dia instastory lagi open mic deh. Atau dia posting-posting beat-beat stand up dia pas open mic. Kalau viral bisa dikenal gitu. Tapi kan pas udah dikenal dia udah punya label itu, suci segini gitu. Dia ngebantu tuh, Bang. Gue juga kan gitu kan. Viral di roasting, baru orang oh dia nih yang pernah suci. Tuh. Jadi orang makin percaya lagi undang dia karena dia pernah kompetisi dan juara 3 ternyata. Nah, kayak gitu. Jadi kayak ada ngebantu juga, Bang. Iya Kak. Kalau apa dia berapa final itu kalau kompetisi berapa sih? Apa 10 ya? 10 ya? Apa 10 orang apa berapa orang? Oh, biasa beda-beda tuh, Bang. 16 ya? Iya, 16. Suci itu 16 ya? 16. Kalau yang terakhir ini dia langsung dua orang keluar jadi cepet. Iya. Ini mau ada suci 12 lagi katanya. Kalau kita bisa udah 10 ke atas tuh kayak 6 5 itu udah angkanya udah enak tuh. Kalau Udah misalnya kalau 16 besar Ya. baru satu kompetisi udah keluar tuh ya kayaknya. Iya, benar. Susah naikin itu kayak Jerry Hendrick itu kan berapa? Langsung ke Jerry Hendrick. Tapi kan dia juara 1 di Gerindra. Ini kan admin. Bang Jari mantap. Iya, rata-rata Bang Jari, tapi kan kalau Bang Jari itu dia puisi dulu ya. Iya. Seleb tweet. Kalau dia mah nggak perlu terkenal lucu, yang penting kan dia udah terkenal ganteng sama Betul. Iya. Kalau dia lucu malah kita sebel tuh. Iya. Anjir udah ganteng lucu. Udah ganteng, puitis, lucu lagi. Iya, makanya. Jadi ngaruh tuh, Bang, kalau kata gua hasil dari kompetisi itu ngaruh. Walaupun dia misalkan keluar di 11 besar kayak waktu itu Bonar Manalu. Oh. Dia dijagoin ternyata dia kepleset tuh di kompetisi keluar. 11 besar. Enggak. Harusnya kan dia nggak dikenal tuh. Ternyata makin dikenal gara-gara dia ngonten. Itu bikin podcast gitu-gitu, Bang. Ngaruh. Platform sosial media penting ya. Buat membangun followers, Iya, nge-branding branding personal ya. Apalagi sekarang tuh lebih gampang komik karena dia punya manajemen masing-masing kan sekarang tuh. Jadi biasanya abang-abangan di manajemennya untuk ngebantu dia tuh. Lu bikin show gue bantuin deh gitu. Atau lu bikin konten gue bantuin. Apalagi manajemen misalkan yang kayak manajemen Ko Ernest dibikin akhirnya kan mereka main film semua tuh. Ya, semua yang masuk di HHCOP tuh main film semua. Jadi kan ngebantu tuh sebenarnya manajemennya. Lu udah pernah nyoba juga belum sih film? Film itu gue tawaran-tawaran doang karena tapi jadwal. Iya jadwal gue nggak kena karena kan syutingnya langsung sebulan full. Ya gimana nih yang jadwal yang udah fix gitu. Kadang-kadang karena dia nawarinnya hamin sebulan gitu, jadi kayak dadakan. Ya harusnya hamin 15 tahun ya. Jadi kita udah kerja ya. Udah 15 tahun depan aman gua. Itu campersnya juga udah batuk-batuk ya, udah tua. Ayo. Action. Itu jadi kayak dadakan tapi pengen banget Bang, pengen film. Apalagi abang-abangan lagi banyak film-filmnya kan. Iya. Itu lagi rame-ramenya ya. Semua film agak lain, GJLS udah pada ini semua. Iya, semua film kayaknya ada komiknya dah. Iya. Kemarin tuh siapa yang Sate Gagak tuh ya? Pesugihan Ada Sate Gagak. Bang Benny, ada Bang Ardit. Iya. Banyak. Gua kemarin tuh cameo doang tuh di Jadi Tubarang ada tuh. Oh, Jadi Enggak Tubarang. kan? Jadi kemana? Jadi MC Kemal. MC nikahan. Cuma ya gitu, pengennya tuh semoga lah kok dapat peran tapi yang nongol mulu biar orang ngeh. Iya, Kalau cameo sering Bang gua, tapi orang enggak ngeh. Sekarang ajak Mas. Iya, ajak dong. Lu kalau gue tanya nih lu bakal lu pilih siapa? Lu misalnya gue tanya lu jawab dengan jujur dan cepat. Bahaya ini. Lu pilih Panji apa Ernest? Gue baru ngomongin film. Kalau gue nggak pilih Ko Ernest gak diajak lagi gue. Iya. Tapi Bang Panji gue. Iya. Karena gue ngerasa gue kan ambisius orang Bang. Kalau ngejar sesuatu itu ambisius apalagi di stand up. Gue ngerasa Bang Panji panutan ambisius gue di stand up. Ini orang nggak berhenti kan bikin Iya, panggung. iya. Terakhir 10.000 penonton. Yoi. Ini kalau dia lanjut lagi udah jadi apa dia ya?
sampai botak dia kan. Iya kan botak kan. Botak dia. Bahkan sampai materi dia 2013 langsung jadi masalah sekarang. Berarti kan bisa jadi yang 2014 nanti ada lagi. Iya. Itu tuh contoh-contoh orang ambisius meninggalkan jejaknya gitu bertahun-tahun. Sampai bayar kerbau dia sekarang kan. Sedekah. Tapi kan akhirnya dia tahu rasanya beli kerbau kan. Biasanya kan dia paling dia beli sapi. Akhirnya kan beli kerbau dia sekarang. Betul. Panji. Komeng apa calontong? Apa? Komeng apa calontong? Komeng. Komeng. Kalau ini gue langsung jawab karena gue ngefans sama Bang Komeng. Iya. Karena gue tuh pernah Calontong enggak? Lu enggak ngapain calontong? ngefans. Kan? Males gue. Cak. Ngefans banget Calontong. Cuman Bang Komeng ini ada Bang Komeng nih. Gue sampai akrab sama si Baba. Soalnya Bang Komeng tuh pernah ada dia ditanya siapa ya? Kayaknya ditanya Bang G deh. Cara dia nulis materi. Ternyata dia kayak gelas ini ada materinya, air ada materi. Jadi dia langsung spontannya uhuy. Iya. Gitu. Iya, bener. Nah, gue niru tuh Bang Komeng. Jadi kayak misalnya tulislah tentang ini, siapa tahu nanti nyeletuknya tentang ini ada. Gitu. Apalagi belajar sketsa kan. Jadi gue nulis tuh Lo belajar mulai sama latih ya kemampuan buat spontan. Iya, biar improve-nya bagus Iya, gitu. iya. Bang Komeng. Kalau antara Boyan sama Boah? Apa? Antara Boyan sama Boah? Kan itu satu komik satunya ini pelawak. Iya, lu pilih mana? Yang satu penyanyi lo sebenarnya. Betul, Boyan ya. Baru nikah lagi. Iya. Boah. Karena Boah kan adik-adikan di stand up. Iya. Ya, kemarin juga satu program. Boyan mah udah ada suaminya yang milih. Iya. Gue juga nggak suka Batman kan, Boyan ada ini Batman, hidung Batman. Gue suka Superman Boyan gitu. Berarti kalau kita ngomongin masalah ambisi, berarti menurut lu tadi Ernest nggak ambisi orangnya? Ambisinya mungkin di luar stand up. Kalau gue kan yang gue tiru adalah ambisi di stand up. Kalau Ernest kan jarang tuh stand up. Kayaknya dia ambisinya malah di film. Dia sama-sama berjalan lurus juga kan, ngajak komik-komik lain. Iya. Gue juga sempat diajak tapi seri-series gitu. Lu masuk manajemen gak sih? Iya, manajemen bareng Bang Oki gua. Oh, oke. Oke, enggak. Hiburin namanya. Oh. Oh, berarti itu agak lain tuh manajemennya beda-beda tuh personalnya. Beda-beda. Bang Jegel tuh tema kalau nggak salah ya. Tema. Bang Boris sendiri ya. Oh, CTD Om Ded. Oh. Masih ya dia. Jadi Kobuzier. Beda-beda. Bang Oki tuh hiburin. Bang Bene tuh hahakop. Oh, Tuh, Ernest. bisa gitu ya. Bisa gabung-gabung gitu. Banyak juga ya manajemen itu ya. Lama kayak gak jelas kan beda-beda tuh manajemennya. Iya. Oh iya, Regen tema. Ibji sendiri, Rispu tema juga ya. Tapi satu manajemen itu komika semua gitu, gak ada dunia hiburan lain gitu. Ada kayaknya deh. Kemarin tuh kalau di Hakop tuh ada juga tuh Kristo. Oh iya. Kristo Immanuel kan bukan Kristo, stand up iya. tuh. Tapi iya emang di luar ya banyak anak stand up-nya, banyak anak stand up Iya. pasti. Hiburin juga stand up semua itu. Tuh, apa bedanya stand up sama ngelawak? Wah, beda dong. Beda tuh. Kalau dari segi orangnya ya stand up harus sendiri. Kan gitu ya. Iya. Kalau ngelawak kan bisa sendiri, bisa barengan, Bisa grup ya. bisa grup gitu. Terus lebih ke TikTok-nya kalau stand up tuh agak susah di TikTok. Oh, Tapi kita punya skill riffing. iya. Jadi kalau adaptasi coba buat ngegrup di situ aja kendalanya. Itu kendala tuh. Kayaknya janjinya kayak apa? Nah, kita harus belajar sama pelawak senior tuh. Gimana siap? Kadang-kadang kan kita udah terbiasa sendiri, berarti kita kan one man show. Iya. Iya. Jadi kita biasa nge-punchline. Nah, takutnya kalau di grup punchline semua enggak ada yang mancing. Iya kan? Iya. Kalau sketsaan tuh gue takut tuh. Nih, nungguin pancingan siapa ya? Enggak ada yang mancing. Oh, ternyata itu bagian-bagian tuh ada juga Iya. gitu. Ke Pak Jarwo, berarti gua harus mancing Pak Jarwo marah. Betul. Gitu kan? Gua belajar juga tuh waktu itu. Ke Bang Komeng. Bang Komeng kan udah pasti mau apapun dia keluar benang merah juga dia balik lagi dengan punchline kan. Jadi gua harus jadi korban. Gitu kan. Ada yang jadi korban, ada yang gua belajar juga tuh kemarin sketsaan tuh. Makanya kata gua kayak anak stand up harus belajar lagi kalau buat ngelawak. Tapi kayaknya kalau pelawak bisa stand up karena dia kan punya cerita banyak banget di otak dia nih. Cuma bedanya kadang-kadang kalau stand up tuh ceritanya beneran keresahan yang dialami. Nah kalau pelawak kan kadang-kadang imajinasinya yang liar itu ya.
Nah itu bedanya tuh. Tapi kalau misalnya komika nih bikin grup lawak, itu ada nggak yang mau jadi korban? Nah itu dia tuh. Biasanya harusnya komik yang selama ini dia bawa materi tentang diri dia tuh, biasanya yang jelek-jelek. Jelekin diri sendiri. Iya kan banyak tuh bang, jelek-jelekin diri sendiri. Ada komik-komik itu kayak Jakut tuh ada Abadi ya. Yang bisa jadi keset gitu kan? Dari segi muka, dari segi perawakan, dari segi finansial tuh biasanya tuh mukanya melas, miskin gitu-gitu biasanya. Bisa tuh kalau dia ngelawak jadi korban. Tapi kadang-kadang kan karena dia masuknya dari anak stand up yang pengennya dia dikenal sendiri, takutnya itu bentrok tuh. Tapi di grupnya iri-irian malah. Lu banyak job gua enggak gitu. Nih. Kalau misalnya tuh yang bikin grup tuh Ajis. Ya kan? Terus G Pamungkas. Terus satu lagi kita bikinlah Boris. Mereka bikin grup lawak nih. Yang jadi korban siapa gitu? Itu mentari semua itu. Itu ganteng semua itu. Yang jadi keset siapa ini? Yang jadi kesetnya kayaknya harusnya dia mengundang bintang tamu untuk dicengin. Iya, susah itu bang. Sekelas grup siapa Bajai aja, yang ganteng 2. Iya. Bang Isa satu dia nggak terlalu korban juga dia, malah dia punchline-nya gitu kan. Susah bang, kayaknya emang harus ada korban ya. Memang harus milih, memang harus ini sih, memang nggak bisa kepala semua memang. Jadi kalau milih grup itu tuh emang harus ada 3 ini atau boleh 2 yang punchline, satunya yang korban. Atau apa nih? Gue nanya ini. Harus ada katanya ada pemancing, terus korban sama strikernya ya, penyerangnya. Mas Jono tuh. Iya. Apa? Pengumpan striker keset. Harus ada 3 ini. Ya. Kalau nggak ada satu nggak bisa. Bisa tadi pinjam. Tuh itu berarti. Makanya gue kalau sketsaan gue udah liatin dulu tuh senior siapa nih. Oh dia ini tipe yang punchline, jadi gue ngalah tuh. Gue mancing dia. Waktu itu sama Bang Kimau gitu-gitu tuh. Bang Kimau kan langsung punchline kan, gue pancing. Ayo gue pancing untuk ngatain dia. Mimin keset biasanya ya. Gitu. Kalau Kimau dia bisa punchline, bisa keset. Oh iya. Kalau ketemu komen pasti keset. Siapapun ketemu komen keset udah. Iya. Siapapun ketemu komen keset. Nggak bisa loh. Tapi bagus ya, berarti skillnya bisa dapat 2 ya dia. Iya. Bisa punchline, bisa keset juga. Karena dia nulis. Oh iya benar, dia penulis juga dia. Pengen sih jadi Pertanyaan pelawak. terakhir Sky. Ada pertanyaan terakhir buat Ate. Pertanyaan terakhir. Apa tuh bang? Apa kabar? Pertanyaan terakhir. Ambisi lu 5 tahun ke depan? Nah sekarang ya itu tadi disinggung soal film, pengen banget bang film. Karena bukan iri sama abang-abangannya, lebih ke kan pengen memperbanyak skill lagi selain stand up, roasting, nge-host, sketsaan tuh udah lumayan luas tuh. Tinggal bahkan gue pernah tausiah kan waktu itu depan Mama Dede, ambil ketawa dia. Gitu ya. Gue tinggal film, beneran film, tapi yang beneran gue dapet peran gitu. Pengen nyobain. Harusnya tadi lu pilih kok Ernest bukan Panji. Itu kan bisa dari mana aja. Oh iya betul. Iya, masa Bisa iya. dari Rampun Jabi kan? Rampun Jabi boleh, Ram 8 boleh. Yo, iya. Film sih bang, 5 tahun ke depan semoga ada Amin, film. amin. Mudah-mudahan bisa. Agak lain 3 minimal. Gue udah di konsep. Kalau ada guanya bagus itu tuh di sini. Iya, yang MC kondangan. Sama lagi. Sama juga tuh. Itu film. Ate, makasih banyak Teh. Terima kasih abang telah ngundang. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah mau nonton. Cik, kalau kalian mau bintang tamu siapa lagi boleh komen di sini atau telepon Mas Ganang. Mas Ganang banyak soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Cikiciu. Ada tombol like, ada tombol subscribe, lalu isi komentar biar semakin cetar. Cikiciu.